Oke, halo, ketemu lagi sama saya, Anastasia Dewi. Dan di malam hari ini, saya akan membahas mengenai self-love. Jadi self-love itu bukan egois. Dan di malam hari ini, saya akan didampingi sama rekan saya, sama kawan saya, namanya Vika. Kita akan tunggu Vika untuk join. Thank you, ada Amazing Harry Potter. Oh, hai, ada Al dan Ina. Halo, thank you. Oke, Vika sudah join. Coba saya invite dulu ya. Nanti yang mau tanya-tanya seputar self love dan lain sebagainya boleh nanti langsung di kolom komen ya. Oke, Vika. Hai. Halo, hai Sari. Halo. Halo Vika. Gini, aku agak telat di 1 menit, sorry. Nggak Aku, apa-apa, Sar. oke. Aku gelap nggak Oke. sih? Nggak kok, jelas. Terang kok. Jelas Di ya. aku malan. Suara aku jelas. Jelas, WK. Jelas ya. Oke. Jelas. Hai. Kita Oke, Vika. baru ini juga ya. Baru kita akan Mm, mulai nih obrolan di malam hari ini tentang self-love. Oke, Oke. Vika. Sebelum kita mulai, thank you Vika udah mau join di IG Live-nya Anastasia and Associates. Semoga apa yang kita obrolin nih di malam hari ini berguna buat teman-teman yang mungkin lagi nonton saat ini, saat live maupun nanti waktu di IGTV-nya ya. Jadi semoga apapun IGTV yang ya, kita betul berikan banget. di sini, betul bisa jadi satu pencerahan nih buat kalian yang ada di sana. Nah, Oke. mungkin sebelum kita mulai obrolannya lebih jauh nih tentang self love, boleh dong Vika kenalan dulu sama teman-teman. Siapa sih Vika? Terus kerjaannya ngapain? Basicnya apa? Biasanya nanganin apa aja? Silakan Vika. Oke. Halo, thank you juga pertama-tama Sari untuk kesempatannya nih udah ngajakin buat ngobrol-ngobrol bareng ya di Anastasia Associate. Aku juga senang banget malam ini bisa kita ngobrol-ngobrol, kita sama-sama belajar sih, saling berbagi aja ya mengenai self love. Nah, sedikit sih kalau tentang aku, kebetulan aku juga seorang psikolog klinis dewasa, sama kayak Sari untuk background dan major yang diambil gitu ya. Nah, kalau Sari kuliahnya di luar kota ya, Sar ya? Di Iya. Semarang ya, di Semarang. Kalau aku dari Atmajaya di Jakarta gitu. Terus kalau sehari-hari, walaupun klinis dewasa, aku juga memang banyak di bidang industri sih gitu. Jadi kayak rekrutmen, assessment, training gitu. Pastinya juga kalau untuk layanan-layanan sebagai psikolog klinis juga konseling ya. Biasanya sih konselingnya individual gitu untuk case-case di masalah-masalah dewasa. Gitu sih kira-kira Oke. untuk kesibukan dan apa ya, sedikit lah tentang Iya, aku. iya. Oke, Vika. Jadi, Vika aktif juga di dunia psikologi klinis dewasa ya, Vik ya. Jadi, Iya. ini relate nih sama topik pembahasan kita di malam hari ini, Mm-mm. self love, gitu kan. Yang seringkali orang bingung kalau self love itu egois dong, kan seringkali agak Iya. muncul. Self love itu harusnya seberapa, kemudian bedanya dengan egois itu apa? Nanti kita akan obrolin di sini ya. Iya. Oke. Oke, Vika. Eh, sudah perkenalan, maka mari langsung kita mulai ke topik. Saya agak Boleh nyontek ya. dulu ya, daftar pertanyaan. Boleh. Aku juga sambil Oke, Vika. pegang Nah, iya. poin-poinnya kita Self ya. love. Self love itu apa sih, Vika? Boleh dijelasin mungkin? Oke, self love sendiri kita mulai dari kalau secara definisi ya, kalau diterjemahin self love itu kan memang cinta diri gitu ya, mencintai diri. Jadi kalau lebih secara definisinya, memang self love ini adalah suatu tindakan gitu ya, atau suatu bentuk mengapresiasi diri gitu ya, suatu tindakan atau bentuk mengapresiasi diri, yang mana dari tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebenarnya adalah tujuannya membangun gitu ya, membangun diri, baik membangun secara fisik, emosi dan juga spiritual
Ya, spiritual tuh kejiwaan gitu ya. Fisik, emosi itu psikologis, kemudian juga spiritual. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang bilangnya kayak self love kok ini buat karena gue sayang diri gitu. Tapi lihat kalau dampaknya ternyata tidak membangun gitu ya. Dampaknya justru misalkan merugikan diri sendiri atau justru tidak positif dampaknya. Nah, itu perlu dipertanyakan tuh gitu ya. Belum tentu itu self love gitu. Dan di dalam self love sendiri ada 4 aspek Sari sebenarnya. 4 aspek lah ya dibilangnya. Dan 4 aspek ini tuh nggak bisa terlepas dari self love itu gitu. Kalau ada salah satu aja yang nggak ada, jadi kayaknya belum gitu ya, belum benar-benar nih, belum benar-benar sempurna self love-nya gitu. Kita bahas satu-satu kali ya. Boleh, 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 Vic. Oke, Termasuk yang tadi baik. tuh dampak positif dan negatifnya itu contohnya seperti apa Nanti supaya kita langsung, bisa refleksi juga. oke, nanti coba aku langsung selipin contoh-contohnya ya di aspek ini. Nah, yang pertama Mm-mm. ini adalah self-awareness. Jadi self-awareness ini seberapa sih kita aware, kita sadar sama diri kita sendiri gitu ya. Sadarnya Mm-mm. gimana sih? Kita sadar dari cara pikir kita gitu ya. Terus kita bisa sadar cara pikir kita itu bisa mempengaruhi perasaan atau emosi kita. Terus dari perasaan atau emosi ini juga bisa berdampak ke tindakan gitu ya, ke tindakan kita. Itu yang pertama self-awareness gitu. Kemudian yang kedua adalah self-worth. Self-worth adalah merasa diri berharga. Self-worth ini tidak terlepas dari kondisi apapun atau prestasi apapun yang dipunya gitu ya. Jadi terlepas dari diri kita, entah misalkan kita mau punya kerjaan bagus kah, atau kita lagi pengangguran gitu ya, atau entah misalkan lulus dengan cum laude atau mungkin lulusnya bertahun-tahun lama gitu. Jadi terlepas dari hal yang kita punya dan pencapaian-pencapaian kita, kita bisa merasa kalau diri kita tuh orang yang berharga. Itu self-worth gitu Oke. ya. Kemudian kalau yang berikutnya adalah self-esteem. Nah, self-esteem di sini lebih terkait ke gimana sih seseorang ini merasa nyaman dan puas dengan dirinya terkait dengan dia itu siapa, di mana dia berada, terus berbagai hal yang dimilikinya gitu. Kalau self worth tadi itu terlepas dari apapun yang dipunya gitu. Kalau self esteem ini terkait dengan kualitas dan pencapaian yang dimiliki seseorang gitu. Kayak misalnya contohnya kalau misalkan dia punya pekerjaan yang mungkin biasa aja sih sebenarnya ya, tapi dia bisa bangga gitu ya. Oh, saya udah bekerja dengan baik, saya misalkan dapat penghargaan-penghargaan yang cukup gitu ya. Saya bisa berkarya di tempat kerja dan dia merasa puas dan nyaman dengan pekerjaan dia gitu ya. Beda misalkan dengan orang yang mungkin kita tahu ya atau kita sering dengar lah ya, ada orang-orang yang kayaknya udah sukses gitu ya. Terus misalkan punya pasangan mapan, tapi ada aja ngerasa kurang gitu ya, ngerasa dirinya tuh kurang terus gitu, atau ngerasa kok kayaknya gue nggak cukup oke hidup gue nggak cukup nggak bisa menghargai lah dirinya sendiri, walaupun kalau dilihat secara duniawi atau orang lain tuh melihat dia sudah apa ya, sebenarnya sudah baik gitu ya yang dia punya gitu. Jadi ini self esteem. Nah, self esteem ini terkait dengan self worth tadi gitu ya. Jadi ketika seseorang punya self worth yang baik, nah, dia akan lebih bisa untuk self esteem. Tapi ketika self worth-nya aja udah susah nih menghargai diri sendiri. Jadi ya kecenderungannya ketika mungkin tidak memiliki hal-hal yang baik, dia akan makin susah untuk bisa merasa puas dan nyaman dengan dirinya dia sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir adalah self care. Nah, self care ini mungkin yang paling umum ya, paling sering nih orang-orang dengar atau diasosiasikan dengan self love gitu. Self care ini adalah merawat diri sendiri gitu ya, self care. Self care ini merawat diri sendiri, bisa fisik dan juga bisa psikologis. Fisik itu ya kayak misalkan olahraga, makan makanan bergizi gitu ya, itu pastinya untuk kesehatan fisik. Kalau psikologis mungkin bisa dengan misalkan melakukan hobi-hobi yang kita suka, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayang gitu ya, itu untuk kayak kebahagiaan atau psikologis kita. Kayak gitu untuk aspek-aspeknya nih, Oke. Sari. Jadi ada 4 aspek menarik. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal, ada tentang bagaimana dia melakukan rutinitas perawatan diri, ada juga tentang cara dia memandang sesuatu, entah itu pencapaiannya dia, kemudian konsep dirinya dia dan lain sebagainya. Itu juga harus dimiliki dalam wujud
mencintai diri gitu ya Vika ya. Tadi Gitu. menarik tuh yang masalah self esteem itu saya juga pernah diskusi mengenai mungkin ini saya agak sedikit sharing nih. Ini perumpamaannya bagus banget. Jadi ada tukang bangunan, dia membangun sebuah, dia lagi nyusun batu bata lah, lagi mau bikin tembok gitu. Di saat dia ditanya sama orang pertama, ada tiga tukang yang pertama ditanya lagi apa? Biasa lagi bangun tembok gitu, lagi mata tembok. Yang kedua ditanya, Bapak lagi apa? Yang kedua menjawab bahwa ya biasa kerja buat makan anak istri di rumah. Sedangkan yang ketiga, Bapak lagi apa? Lalu dia dengan senangnya, oh saya lagi membangun sebuah kantor, di mana kantor ini nanti tuh akan meneliti banyak tentang lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ini saya berperan dalam apa nih, menyelamatkan lingkungan alam, salah satunya dengan apa yang saya lakukan saat ini. Jadi cara pandangnya beda walaupun pekerjaannya sama Jadi, ya, yang dilakukan sama, tapi iya. bagaimana memandang tuh beda banget ya efeknya. Jadi self esteem. Jadi dia melakukannya lebih dengan motivasi yang lebih tinggi, jadi kayak penuh dengan semangat gitu. Karena dia Iya, melihatnya benar. dari situ, oh saya berperan nih sebenarnya sedikit banyak dalam apa proses ini ke depannya gitu. Jadi dia tidak mengecilkan dirinya, tapi dia cukup menghargai apa yang dia lakukan. Gitu ya Vika. Betul, Itu betul, salah satu betul. self esteem ya Vika berarti ya. Gimana dia bisa merasa puas ya dan nyaman gitu, puas dengan hal-hal yang dia kerjakan. Dia lebih bisa ngelihat manfaatnya gitu ya. Mungkin terlepas dari sudut pandangnya itu, yang self esteemnya lebih dia merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Lebih di situ sih poinnya. Gitu. Tadi Sari juga minta contoh ya terkait yang dampak positif apa enggak nih ke diri sendiri. Contohnya nih, kayak misalkan yang self care ya paling gampang. Banyak kan orang yang kayak misalkan diet gitu ya, diet bilangnya biar kurus gitu ya maksudnya. Nah, yang perlu dilihat lagi tujuannya apa nih gitu ya. Misalkan benerankah biar sehat gitu ya. Misalkan mungkin kan emang ada orang-orang yang misalkan ya memang kayak makan terlalu yang berlemak atau kolesterol tinggi gitu kan nggak sehat. Itu dikurangi. Oke, memang dengan kesadaran biar badan saya sehat gitu. Oke, itu kan berarti memang dampaknya ini ya, dampaknya tuh positif, membangun itu secara fisik gitu yang paling kelihatan. Nah, tapi hati-hati juga, banyak yang misalkan diet kayak gitu. Terus sebenarnya bilangnya sih biar sehat, biar kurus, tapi ada yang sampai sakit, misalkan terlalu berlebihan gitu. Atau sebenarnya karena pengen dihargain sama orang lain, biar dipandang cantik misalnya. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi belum tentu itu self love gitu. Betul. Jadi menyimpang ya, dia apa yang dia katakan sebenarnya dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Jadinya Jadi apa namanya, orang ya, ngelihatnya juga kamu terlalu maksain gitu kan ya. Iya, betul betul. Perilakunya bisa sama, tapi tiap orang beda-beda gitu ya. Tujuannya apa nih, dampaknya apa ke diri tiap orang gitu. Oke, menarik nih. Jadi kalau itu dampaknya positif, berarti itu adalah self love. Tapi di saat kamu melakukan sesuatu walaupun tampaknya baik nih, tapi kalau tujuannya bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk mendapat pengakuan dari orang lain, berarti itu kamu perlu kamu tanyakan lagi ya ke diri kamu. Kamu udah menyayangi dirimu apa belum sih, gitu kan ya? Apakah kamu butuh disayangi orang lain, sedangkan kamu sendiri belum menyayangi dirimu. Jadi itu tanda tanya ya. Oke, nah bedanya sama egois, apakah bisa dijelaskan, Vika? Apakah self love dan egois itu contoh spesifiknya bedanya gimana sih? Oke, kalau egois itu lebih mementingkan diri sendiri ya pastinya. Egois tuh mementingkan diri sendiri dan ada kecenderungan tuh merasa dirinya dia tuh yang paling benar gitu ya, merasa dirinya dia yang paling benar atau dirinya yang paling penting dibandingkan dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi tindakan-tindakan yang diambil gitu ya cenderung hanya untuk kebaikan dirinya sendiri gitu. Tapi dengan self love yang baik gitu ya, bedanya dengan self love, ketika seseorang menghargai dirinya sendiri gitu, dia juga bisa menyadari setiap perilaku atau hal-hal yang dia lakukan ke dalam lingkungan itu adalah ya tadi dampaknya tuh bisa positif gitu. Kalau kecenderungannya mungkin yang paling beda gini sih. Kalau egois itu dia kayak nggak aware
kalau tindakan yang dilakukan tuh bisa merugikan orang lain gitu ya, yang mana mungkin merugikan orang lain, nanti dari orang lain itu juga jadi punya apa ya, sebenarnya sesuatu yang negatif kan terhadap si orang yang egois itu gitu. Tapi kalau dengan self love, karena dia menghargai diri sendiri, dia tuh juga bisa berfungsi dan berinteraksi secara positif dengan orang-orang di lingkungannya kayak gitu. Oke. Jadi self love itu harusnya dia mencintai dirinya tanpa mengganggu kepentingan orang lain atau merugikan orang lain ya. Iya, pastinya ya, karena dia juga bisa sadar kalau peran orang-orang di sekitar itu juga pasti ada dampaknya gitu ya. Gimana kita bisa berelasi secara positif lah di dalam lingkungan kayak gitu. Oke. Jadi itu bedanya antara self love dengan egois. Jadi Egois. kalau ditanya penting apa nggak penting, berarti penting banget dong, Vic, kalau self love itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik laki-laki mau perempuan, self love itu penting banget ya. Penting banget sih, penting banget Sari, betul. Karena self love ini bisa berdampak tuh ke segala aspek ya di dalam kehidupan kita gitu. Baik di dalam keluarga, di pertemanan, terus juga di pekerjaan gitu ya. Semuanya tuh bisa berdampak dengan si self love itu, apapun masalah yang kita hadapin. Oke. Kasih contoh dong, Vika, kira-kira kalau orang ini nggak punya self love, kira-kira akan terjadi apa aja sih yang bisa dia alamin atau dia rasain gitu? Di saat orang ini apa ya, self love-nya mungkin kadarnya rendah banget gitu, kira-kira resikonya bisa apa aja kalau dari sudut pandang psikologi? Oke, aku mungkin kasih sedikit contoh ya. Nah, mungkin kita juga sering banget nih dengar self love ini dikaitin sama insecurity ya kan, sama insecurity gitu. Kayak ngerasa diri saya tuh kayaknya nggak cukup gitu ya. Kok gimana ya orang lain ngelihat saya gitu. Terus misalkan ya entah nggak pede atau kayaknya kok saya jelek ya, yang semacam-semacam itu ketika seseorang belum cukup untuk bisa self love atau mengapresiasi diri sendiri, dia cenderung dampaknya adalah mencari penghargaan-penghargaan tuh dari luar gitu ya, mencari hal-hal dari luar lah. Misalkan kalau dalam pacaran gitu ya, dengan pasangan gitu, dia butuh misalkan yang pasangan tuh bisa muji dia gitu ya, bisa pokoknya ngasih tahu hal-hal yang baik. Tapi dampaknya ketika seorang belum self love sendiri, dia juga akan sulit untuk merasa atau menerima dicintai gitu ya, karena dirinya sendiri aja ngerasa dia ini nggak cukup gitu ya. Misalkan gimana sih seseorang bisa mau muji kamu atau seseorang melihat kamu baik, tapi kamu sendiri nganggep enggak kok, aku nggak kayak gitu lagi gitu. Misalkan aku nggak secantik itu gitu, aku nggak sebaik itu gitu kan. Jadi akan sulit gitu ya menerima cinta dan penghargaan dari orang lain ketika diri sendiri aja tuh masih ngerasa minder, ngerasa gitu ya, kayaknya nggak cukup gitu, diri dia tidak cukup oke gitu. Jadi yang pertama sih dampaknya itu bisa jadi dia butuh orang lain gitu, akan sulit menerima cinta, akan sulit menerima cinta dari orang lain gitu, dan penghargaan dari orang lain ini bisa mungkin di penghargaan atau di tempat kerja juga ya. Kalau contoh di tempat kerja, mungkin mau dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih tanggung jawab yang lebih besar, tapi dia ngerasa dirinya nggak mampu kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan juga cenderungnya jadi menuntut, kayak seolah kebahagiaan atau rasa berharga diri dia sendiri itu bergantung sama orang lain gitu. Harusnya tanpa tanpa apresiasi di dalam pekerjaan atau tanpa pujian dari orang lain yang sehat, seharusnya kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Oke, jadi tidak memberikan tanggung jawab kebahagiaan itu dikasihnya ke tangan orang lain. Jadi kamu saya tugaskan untuk membahagiakan aku gitu. Sedangkan diri sendiri saat mau dibahagiakan seringkali merasa bahwa kamu berlebihan, kamu nggak juga sih, saya nggak segitunya gitu. Jadi akhirnya orang juga bingung ya, sehingga mau seperti apa perlakuannya juga jadi bingung. Oke, teman-teman yang mau komen atau sharing, mungkin mau tanya, boleh silakan tulis di kolom komen gitu. Ini udah ada banyak teman-teman yang sudah join.
Kita sapa dulu deh ya Vika sebelum kita sambung obrolannya. Mungkin ada teman-teman kita Boleh. juga udah Iya join nih nih, tadi ada ada. beberapa teman-temanku. Oh ya, Oke. oke. Ada siapa coba? Ada Tono, ada Oke. Mas Bona, Oke, ada ada ya. Frankie, ada Bunga. Frankie dan Bunga juga teman-teman dari psikologi nih. Teman aku Oh, dari Atma hai. Jaya. Nah, iya. Ada Mas Halo, Bona. halo. Ada Frankie. Oke, kita lanjut. Nah, Mm-mm. kalau di psikologi sendiri, kan banyak banget Mm-mm. yang bilang bahwa self love itu tuh terkesannya tuh nggak sulit kok gitu, gampang kok mencintai diri sendiri. Orang pasti merasa seperti itu. Sedangkan kalau kita terjun ke lapangan, banyak banget kasus yang kita pegang ternyata si klien ini sangat-sangat susah untuk menghargai dirinya sendiri atau mengapresiasi apapun yang sudah dia hasilkan karena dia sibuk mengkompar dirinya dengan orang lain gitu. Itu tuh banyak banget kasus kayak gitu nggak? Iya nggak sih, Fit? Kayak klien tuh sering Iya, banget kayak iya, gitu. iya. Sering banget, Eh, betul. jadi nggak semudah kayak yang orang bayangkan gitu. Nah, Mm-mm. eh, oke, itu ada pertanyaan dari Mas Buna. Oke, Nanti kita oke. tampung ya Mas Buna. Mm-mm. Nah, kalau dari Vika, Mm-mm. latihan apa aja sih Fik yang bisa cocok supaya self love itu tuh bisa apa ya, bisa menetap atau bisa menjadi satu kebiasaan, jadi satu gaya hidup di seseorang gitu. Dia harus ngelakuin apa aja. Silahkan. Oke. Nah, yang tadi Sari bilang tuh itu memang salah satu faktor yang paling berdampak, apalagi di pola hidup sekarang ini ya, Sar medsos gitu ya. Terus Ya. dibanding-bandingin gitu ya, membandingkan dengan orang lain gitu. Kayaknya ngeliat kok orang lain lebih wah gitu ya, apalagi bener-bener deh makanya harus bijak tuh ya dalam menggunakan media sosial gitu ya. Itu bisa banget berdampak memang ke jadinya kayak ngerasa kurang gitu ya, itu memang kecenderungan pola masyarakat saat ini sih. Nah, untuk bisa self love di sini aku mau bagiin ada 5 poin nih, 5 poin untuk bisa self love gitu ya. Yang pertama adalah kita know yourself more gitu ya. Kita lebih kenal lagi siapa diri kita. Kenal diri kita sendiri ini bisa dengan cara kenal personality kita gitu ya. Mungkin kalau di psikologi kita ada banyak ya, Sar, mungkin kan tools atau kayak tes-tes personality semacam itu untuk bisa tahu nih karakter kita gitu ya. Jadi kita bisa lebih tahu diri kita. Tiap orang tuh pasti ada kekuatan, ada kelemahan gitu ya. Dengan kita semakin kenal diri kita, kita akan lebih bisa menghargai gitu. Mungkin contohnya nih, kalau aku mau kasih contoh gitu ya. Memang ada orang-orang yang um, lebih karakternya tuh pemalu gitu ya kalau di depan orang banyak gitu. Tapi hati-hati jangan terjebak. Bukan berarti nggak bisa public speaking ya untuk orang-orang yang mungkin kayak nggak suka attention atau di hal besar gitu. Nah, dengan kamu tahu karakter kamu gitu ya, jadi bisa menghargai, oh iya saya memang orangnya lebih nyaman dalam kelompok kecil. Tapi karena sudah kenal nih karakter atau personality-nya, kita bisa tahu hal-hal yang dikembangin gitu ya, selalu bisa dikembangin gitu, apalagi untuk skill-skill soft skill seperti itu ya, bisa kayak latihan kalau di tempat kerja mungkin dari mulai presentasi itu semua orang bisa gitu ya, semua orang pasti bisa, walaupun memang ada orang dengan beda-beda personality, adalah yang lebih suka ngoceh ada yang lebih suka misalkan observer aja gitu ya, tapi uh, hal-hal itu bisa dilatih. Nah, dengan kita tahu, kita lebih bisa menghargai dan mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita. Gitu yang pertama. Terus kenal diri ini juga termasuk kita tahu kebutuhan versus keinginan gitu ya. Keinginan dan kebutuhan kayak gitu. Yang itu juga kita perlu tahu, itu benar nggak sih hal-hal yang kita butuhin atau kita pengen doang gitu. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk self love. Nah, yang kedua adalah make boundaries. Make boundaries ini atau membuat batasan ya, membuat batasan. Kita di masa udah usia dewasa ini kita masih bisa pilah-pilah nih, gitu ya. Mana hal-hal yang mendatangkan efek atau dampak positif, mana yang tidak buat diri kita. Kayak gitu sih make boundaries-nya. Contohnya kayak misalkan dalam pergaulan, gitu ya. Kita dalam pergaulan kadang kita tahu
ada orang-orang ya, atau ada teman-teman kita yang kayaknya kok kalau tiap kali kita cerita, kita malah dijatoin ya. Kayak malah komennya kok malah nggak enak, bikin gue makin down, kayak gitu. Nah, kita bisa tuh, gitu ya, batasin, gitu kan. Kita tahu, bukan berarti pilih-pilih teman, tapi kita bisa tahu, oh mungkin kalau cerita sama si A, gue kayaknya cerita gambaran luarnya aja deh, gitu ya. Jadi kayak nggak perlu cerita keseluruhan, karena dia seringkali responnya tuh malah yang negatif. Tapi kita tahu misalkan ke orang lain yang misalkan memang positif, kita bisa lebih terbuka kayak gitu. Jadi kita bisa make boundaries, memang membuat diri kita sendiri dikelilingi oleh lingkungan dan orang-orang yang berdampak positif untuk diri kita. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah be mindfulness gitu ya, atau be mindful gitu. Mungkin kalau di psikologi mindful juga salah satu teknik gitu ya, atau terapi yang cukup terkenal juga, semacam relaksasi gitu ya, atau kalau di masyarakat umum juga untuk meditasi kayak gitu, untuk mindful. Jadi fokus dengan keadaan kita saat ini gitu. Banyak orang tuh yang jadinya kurang bisa menghargai karena dia terlalu khawatir dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau belum terjadi di masa depan gitu. Jadi misalkan, tapi kan dulu gue pernah nggak naik kelas, atau dulu kan gue pernah gagal, dulu kan gue pernah gini-gini gitu ya. Itu jadi merasa mengurangi keberhargaan diri kita. Atau dengan kekhawatiran di masa depan gitu ya. Gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Kayak gitu. Jadi lebih fokus ke apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu kerjakan saat ini, gitu. Itu akan lebih bisa membantu kita untuk menghargai apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, gitu. Itu 3 poin. Masih ada 2 lagi sih dari Sari. Mungkin ada yang mau ditanya dulu atau mau dibahas dulu? Ya, cocok. Saya setuju banget sama apa yang tadi Vika sampaikan mengenai apa mindfulness, kemudian mengenai lingkungan sosial, itu juga dampaknya sangat bagus. Benar-benar sudah tidak apa ya, jangan jadi pasif, karena jangan jadi naif juga, karena kalau kamu mau menyelamatkan dirimu, ibaratnya kamu bisa menyelamatkan dirimu dari luka fisik, kamu juga harus bisa menyelamatkan dirimu dari luka batin atau luka mental. Jadi kalau kamu dicubit orang, kamu bisa menghindar, kenapa kamu direndahkan orang, kamu tetap ada di circle itu, kamu juga harusnya menghindar. Itu saya. Oke, lanjut Vika, ada 2 lagi, apa lagi Vika? Ada 2 lagi. Yang keempat adalah, ini aku paling suka istilahnya, adalah self-partnering gitu ya, self-partnering. Mungkin kalau kita tuh sering cerita, sering curhat sama teman, atau sering ngobrol sama keluarga kita gitu ya, tanpa kita sadar sebenarnya kita tuh paling banyak berelasi itu dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah membangun relasi yang positif dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah sering memberikan apresiasi ke diri kita sendiri gitu ya, misalkan terima kasih, kayak sudah berjuang gitu ya, ataupun memaafkan diri kita sendiri gitu ya, it's okay gitu ya, kalau masih gagal, it's okay kalau masih belum sempurna atau sesuai harapan kita. Nah, seringkali hati-hati kalau kita ke orang lain aja, atau ke pasangan kita misalkan, kita mau mengapresiasi dia, kita mau menyebutkan hal-hal yang positif gitu ya ke orang lain, ke sahabat kita, kayak gitu misalkan. Tapi ke diri kita sendiri, kita seringnya misalkan ngomongin yang jelek-jelek gitu ya. Kok emang kamu nih dasar misalkan apalah yang masih entah minder lah, emang gak bisa lah, emang apa misalkan emang gagal terus lah, kayak gitu. Jadi nah, apakah kita sudah mengatakan hal-hal yang positif ke diri kita gitu? Self-partnering ini sangat penting juga sih, gimana kita membangun relasi ya, interaksi dengan diri kita sendiri gitu. Dan yang kelima, seringkali itu memuji temen tuh, ih kamu cantik banget, gampang gitu kayak begitu dipuji, Vika Sari cantik ya, masa sih enggak gitu ya, jadi bisa dimentalin gitu. Tapi kalau untuk memuji orang lain kayaknya gampang gitu, tapi begitu ucapin kok kurang ini ya, kurang itu ya, kok ini itu ya gitu. Jadi tetap disayangkan ya. Betul. Gitu. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya, evaluasi diri secara berkala. Kalau tadi Sari dan kita sempat nyinggung juga soal
membanding-bandingkan dengan orang lain tuh bahaya gitu ya di masa sekarang ini. Tapi dengan evaluasi ini adalah teman-teman yang perlu dilakukan, silakan bandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu gitu ya. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi silakan kita bandingkan diri kita saat ini dengan diri kita yang dulu. Nah, di situ kita akan bisa lihat banyak perkembangan, banyak hal-hal baik yang sudah kita lalui, banyak pertumbuhan-pertumbuhan karakter, cara berpikir gitu ya, yang kita step by step kita sudah semakin baik, walaupun mungkin kita belum sempurna gitu ya, belum sesuai harapan kita, tapi itu sudah adalah perkembangan dan pertumbuhan di dalam diri kita. Jadi kita lakukan evaluasi secara berkala mengenai diri kita sendiri gitu. Itu akan membantu untuk kita lebih bisa mengapresiasi diri kita. Jadi bukan lagi, ini mumpung lagi akhir tahun, biasanya ada mau resolusi apa yang mau dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kamu harus mereview lagi tentang apa pencapaianmu, bukan lagi tentang mengcompare dirimu dengan orang lain ya, karena nggak akan ada habisnya ya, Vika ya. Oke, Iya, itu iya. bagus Dan banget untuk tadi. pencapaian tuh Gimana? pencapaian itu nggak harus, maksudnya prestasi dalam arti misalkan jabatan kah, gitu ya, atau misalkan income gitu ya, nggak harus yang terukur duniawi, tapi bisa juga dengan lihat karakter gitu ya. Misalkan dulu sering marah-marah, oh sekarang saya udah lebih bisa mengontrol emosi ya, kayak gitu. Bisa juga. Itu adalah salah satu Mm-mm. yang belum tentu semua orang bisa loh ya. Kalau secara materi Mm-mm. orang mungkin eh, ada kenaikan, ada pencapaian tertentu bertahap Iya. terus setiap tahun, kemungkinan banyak. Tapi kalau untuk Mm-mm. pendewasaan karakter dan lain-lain itu belum tentu Itu semua yang orang sulit ya memang ya. grafiknya naik ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, itu tips dari Vika tentang bagaimana bisa kita mempelajari atau apa ya, kita melakukan self love dengan teknik-teknik tersebut termasuk Mm-mm. mindfulness. Jadi berada di masa sekarang, tidak lagi terkontaminasi dari masa lalu atau masa depan Yang yang akan belum datang. terjadi, tapi Betul. fokus dengan yang sekarang. Mm-mm. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari beberapa nih. Ada yang sudah Mm-mm. menanyakan dari Adis Buana. Ini teman saya, Mas Buna. Dia tanya self love. Domain butuh emosi atau logika? Domain butuh emosi atau logika? Mungkin yang Kita dominannya paham. kali ya maksudnya ya. Iya, Dominannya untuk dominan self kali love ya, ini, Mas Buna. mungkin gitu kali ya Coba, maksudnya. Mas Buna, coba dijelaskan lagi pertanyaannya. eh Sambil nunggu Mas Buna menuliskan lagi pertanyaannya dengan jelas, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Tono. Tono underscore 15. Khawatir di masa lalu, ini yang tadi waktu bahas mindfulness nih, Fik. Mm-mm. Itu tuh semacam trauma Mm-mm. kah? Nah, boleh nih, Vika. Oke. Nah, trauma ya bisa iya bisa enggak ya sebenarnya ya trauma. Mungkin eh, apa ya tergantung seberapa besar yang dikhawatirkan atau seberapa hal itu yang di masa lalu berdampak gitu ya ke diri kita. Tapi bisa jadi trauma ini misalkan ada pastinya pengalaman sesuatu yang buruk ya. Pengalaman sesuatu yang buruk di masa lalu terus kayak seolah jadi sangat membekas gitu ya, sangat membekas atau sangat takut gitu sih. Tapi terlepas dari maksudnya itu trauma kah atau sampai karena trauma sendiri kalau di psikologi ada lagi ya, Sarya definisinya gitu karena maksudnya kita nggak bisa langsung state gitu ya itu trauma atau bukan gitu ya. Nah terlepas dari itu yang penting adalah bagaimana kita memandang sih. Kita memandang kejadian yang sudah lewat itu, gitu ya. Yang sudah lalu itu ya sudah gitu. Maksudnya kita tidak bisa mengubah masa lalu. Sebenarnya poinnya di situ sih. Yang kalau di mindful, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan lagi hal-hal yang lalu karena itu sudah lewat, sudah terjadi. Kita nggak bisa apa-apa. Dan yang penting adalah gimana kita mengambil pelajarannya, gitu ya. Kita mengambil pelajarannya. Hal apa yang bisa dipetik gitu ya, bisa ditarik dari kejadian itu untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi di masa mendatang. Lebih di situ sih poin pentingnya. Oke, betul. Mm-mm. Jadi tidak tidak bisa dikatakan apakah itu trauma apa bukan. Mungkin bisa jadi Hmm, ada trauma gitu ya, Vika ya. Kalau iya, saya nambahin itu heeh. bisa jadi masa Bisa lalu jadi. itu seperti kayak
luka batin, ada dendam, ada amarga Iya. yang belum selesai, itu eh, perlu disingkirkan dulu supaya bisa self love terhadap diri sendiri. Karena untuk bisa self love tentu saja harus memaafkan diri sendiri dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia ambil di masa lalu, entah itu dia salah milih pekerjaan, salah milih pasangan, salah milih apapun itu di masa lalu. Kalau dia tidak bisa memaafkan dirinya, jadi itu proses self love bisa terhambat ya Vika. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Iya, atau mungkin kalau trauma di sini juga aku nangkepnya mungkin lebih apa ya, kejadian yang nggak enak ya, mungkin kayak kehilangan orang yang disayang gitu ya, saya kayak misalkan, jadi lebih mungkin eksternal gitu ya, entah mungkin kayak pernah dikhianatin, mungkin atau pernah yang semacam itu. Ya, kalau misalkan memang ngerasanya sangat trauma dan membekas sampai dampaknya tuh memang susah gitu ya untuk bisa dihandle, gitu kayak it's okay banget buat ask for help ya, Sar gitu ya. Makanya kadang kalau memang ada batasan-batasan tertentu kita susah nih untuk bisa mengolah emosi atau luka kita di masa lalu, nggak ada salahnya banget gitu ya. Kayak kita bisa minta bantuan profesional untuk membantu kita mengatasinya dan menjadi diri kita yang lebih baik. Tuh, karena seringkali kayaknya kok susah ya menghargai atau mencintai diri sendiri. Kalau ditanya masa lalu bingung yang mana. Nah, disitulah nanti profesional akan bantu kamu untuk ini loh sebenarnya kasusnya tuh mungkin bisa kasus atau kejadian sederhana kecil tapi membekas banget itu bisa jadi ya, Iya. Pik ya. Sehingga itu Atau akar dampaknya besar. permasalahannya apa gitu ya. Bisa jadi kejadiannya yang diingat. Tapi sebenarnya itu bukan akar masalahnya, misalkan gitu ya. Hmm. Bisa aja waktu dia Oke. kecil sama orang tuanya dia dibandingin Hmm. dengan saudaranya gitu sampai dia kebawa sampai dia dewasa gitu juga bisa. Iya. Oke, Bisa juga semoga memang. itu menjawab ya, Semoga Sutono. ya. Oke, selanjutnya ini Adis Buana sudah Benar. melengkapi pertanyaannya. Jadi yang dia maksud adalah dominan. Dominan ya. Ketika kita mau mencoba untuk self love, sebenarnya memakai sisi emosi atau sisi logika. Bagus nih, karena ketika kita sedang in love, maka banyak sisi emosi yang berperan. Logika ada juga sih, tapi kadang nggak Iya. dominan. Nah, gimana tuh, Fik? Hmm. Logika Oke. atau emosi? Emosi. Oke, kalau Emosi. menurut aku sih, ini menurut aku pribadi ya, balik lagi ke orangnya gitu ya. Ke orang, ada karakter orang tuh yang lebih emosi pendekatannya, ada karakter orang yang lebih logika gitu. Nah, jadi gimana self love ini kan lebih kayak tindakan atau gimana apresiasi, jadi lebih kayak relasi diri kita dengan diri sendiri gitu ya. Gimana kita memandang diri kita sendiri, gimana kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kayak urusannya tuh ya di dalam diri kita sendiri kan kalau si self love ini. Nah, jadi balik lagi sama tadi know yourself gitu. Nah, personality-mu tuh lebih emosi atau logika? Menurut aku sih gitu. Ketika misalkan emang orangnya yang lebih sisi emosi gitu ya, itu bakal bisa lebih masuk gitu ya. Karena ngerasa misalkan apa ya, emosi ya, ya merasa dihargainya gitu ya, merasa bisa kayak tadi mungkin dengan self partnering gitu ya, mengapresiasi diri, memaafkan diri, terus bisa ngerasa kayak lebih lega, lebih nyaman gitu, mungkin bisa lebih masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kayak laki-laki ya, mungkin kan kebanyakan memang logika gitu. Nah, gimana kamu bisa self love? Ya udah dengan cara logika juga it's okay gitu ya. Kayak misalkan kayak tadi nih, tahu personalitimu apa aja, apa kekuatan, apa kelemahan gitu ya. Oke, ini adalah kekuatanku ini gitu ya. Yang masih jadi hal-hal yang perlu dikembangin adalah ini. Oke gitu ya, lebih bisa menerima diri dengan emang sesuatu yang pasti gitu ya, dengan yang lebih logis. Ya it's okay juga gitu ya. Tiap orang memang ada cara dan pendekatan yang beda-beda sih menurut aku untuk si emosi dan logika itu gitu. Jadi Gimana kalau menurut Sari? gitu, Mas. Aku setuju sih, Fik. Jadi nggak bisa dibilang dominan yang mana. Eh, Harus menggunakan apa nih? Apakah harus lewat emosi apa logika? Jadi ya itu. Terkadang kalau memang orangnya lebih bisa didekati secara hal-hal yang rasional ya, ya mungkin seperti itu lebih ke orang yang dominan di logikanya ya, Fik ya. Seringkali Iya, tuh iya. self love. Oke. Oh itu Adis Buana nanya lagi, apakah self love harus dengan bantuan
pandangan dari orang lain atau bisa muncul dari dirinya sendiri gitu kali yang dimaksud. Terus ada peran orang lain nggak sih, Vika, di situ? Tidak harus gitu ya, tidak harus ada bantuan dari orang lain. Karena balik lagi tadi, self love adalah relasi kita dengan diri kita sendiri gitu. Gimana kita memandang diri kita, gimana kita menghargai diri kita gitu. Jadi tidak harus dengan bantuan atau pandangan dari orang lain. Kita bisa cari tahu diri kita sendiri kayak tadi dengan mengevaluasi diri kita, lihat karakter kita yang dulu, lihat perubahannya ke masa sekarang. Atau bisa juga tadi kayak cari tahu personality kita gitu ya. Cari tahu kekuatan kita, hal-hal yang masih perlu kita kembangin lagi. Gitu sih. Nggak harus sih, tapi kalau memang ngerasa kesulitan, perlu bantuan juga bisa sih ya. Betul, setuju. Jadi self love itu tadi tips-tipsnya ya kembali melihat ke diri sendiri ya, menengok lagi ke diri sendiri. Poin utamanya mengenali plus minusnya apa, kemudian pernah mengalami apa di masa lalu. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang sebelum-sebelumnya. Ada pencapaian apa sih yang sudah lebih baik gitu kan ya, supaya tidak apa ya, fokus pada salah-salah yang sudah pernah dilalui gitu, tapi lebih fokus pada apa yang sudah dicapai jauh lebih baik. Kalau misalkan ternyata kesulitan nih untuk bisa menentukan nih stepnya apa aja nih, saya tuh baru bisa menghargai diri saya kalau saya dapat pujian dari teman atau dari orang lain, seringkali kayak gitu. Mungkin itu betul, tapi nggak melulu hanya bisa bergantung pada itu, karena kalau hanya bergantung pada saya baru bisa mengapresiasi keberhasilan saya kalau saya dipuji, itu sama aja kayak tadi menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, itu sama aja kayak gitu. Orang lain ternyata tidak memuji melainkan mengkritik atau menghinamu, yang ada justru dropnya jauh lebih dalam gitu, karena kamu nggak pernah menghargai dirimu, yang menghargai dirimu kan orang lain. Begitu orang lain nggak menghargai, kamu dropnya jauh lebih dalam. Mana yang lebih tepat atau sesuai, apakah dominan emosi atau logika atau dua-duanya, biar self love-nya correct. Ini yang tadi kita bahas ya. Apakah dominan emosi atau logika? Yes, jadi harus balance ya keduanya ya. Jadi secara rasional juga harus tadi berpikir dan menimbang secara rasional, dalam arti apa yang sudah kamu capai, entah itu mungkin bisa perhitungan secara nyata, materi apa yang sudah kamu dapatkan, pencapaian apa yang kamu sudah dapatkan, maupun pencapaian yang secara emosi. Oh, saya jauh lebih sabar, saya jauh lebih tenang, saya jauh lebih dewasa gitu ya. Saya jauh lebih bisa gitu. Jadi semua secara logika dan emosi. Dua-duanya bisa digunakan sih. Balik lagi itu tadi ya. Kalau menurut aku mana yang paling tepat atau mana yang paling efektif gitu kali ya. Mana yang paling efektif, balik lagi ke personality-nya sih, ke orangnya gimana. Tapi antara logika dan emosi, dua-duanya perlu sih. Pasti dua-duanya diperlukan ya, nggak bisa salah satu doang. Gitu ya, kayak misalkan contohnya nih aku tiba-tiba kebayang gitu ya. Misalkan secara emosi mungkin dia selalu gitu ya menghargai, it's okay gitu ya, nggak apa-apa, terima kasih diriku gitu ya sudah berjuang, sudah misalkan sudah berusaha gitu. Tapi kalau secara logika, kamu lihat deh, kamu evaluasi gitu ya, ternyata misalkan secara pekerjaan atau secara apa kok kayaknya nggak ada perkembangan ya selama ini. Nah itu kan perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Nah apakah kamu sudah berani nih misalkan menerima tantangan-tantangan baru gitu ya. Apakah kamu sudah mengambil langkah-langkah untuk perbaikanmu mencapai sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Ingat lagi ke definisinya self love tadi, pasti yang dilakukan selalu ada pertumbuhan gitu ya. Jadi selalu ada pertumbuhan untuk diri kita. Jadi tidak melulu menyalahkan diri sendiri ya. Jadi fokus pada hal-hal baiknya. Iya, dan aku mau nambahin dikit tadi. Yang tadi nanya soal apakah butuh bantuan orang lain. Nah, hati-hati juga gitu ya ketika misalkan kita nanya gitu ya, kita nanya sama teman gitu ya, nanya sama teman atau kita mungkin nunggu apresiasi atau feedback dari orang lain. Nah, itu juga kita mesti hati-hati sih. Kita mesti lihat lagi gitu ya.
apakah yang dari orang lain itu balik lagi gitu ya, benar atau enggak gitu ya. Gimana kita mengelolanya gitu ya. Mungkin input-input yang dari orang lain itu yang lebih penting gitu ya. Jadi boleh aja minta pandangan orang lain atau nanya feedback, tapi balik lagi gunakan hal-hal itu sebagai proses evaluasi atau untuk membangun kita yang menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Kayak yang tadi juga udah diulang-ulang sama Sari, jangan sampai jangan sampai menggantungkan penghargaan diri kita dari feedback atau dari pandangan orang lain kayak gitu. Betul. Yes, setuju tuh, Fik. Jadi ini Mas Adis Buana juga menyampaikan, oke, thanks, karena terkadang emosi kontra nih sama logika. Terakhirnya self love itu penerimaan diri. Jadi kadang pengen self love, tapi kadang itu ya secara logika dirinya menghakimi dirinya sendiri gitu. Jadi akhirnya bentroknya di situ, agak susah ketemunya di situ. Oke, mungkin kalau aku boleh bilang, aku mau ralat sedikit ya. Self love sama dengan penerimaan diri, mungkin lebih tepat adalah penerimaan diri itu bagian dari self love. Ya, penerimaan diri adalah bagian dari self love, tapi bukan self love sama dengan penerimaan diri. Jadi setelah kita menerima diri, kita mau berkembang, kita mau bertumbuh gitu ya. Jadi jangan cuma terima doang gitu ya. Jangan cuma terima doang, tapi lakukan hal-hal untuk menghargai dirimu gitu ya, untuk mengapresiasi dirimu sehingga kamu terus berkembang, sehingga menjadi the best version of you gitu ya, semakin jadi lebih baik. Oke, jadi self love itu komponennya yang tadi ya, Vicky, ya, ada self esteemnya, ada self acceptance, ada self awareness dan lain sebagainya, self care juga. Jadi when you love yourself, ya jangan stuck di satu tempat. Kamu menghargai apapun yang sudah kamu lakukan dengan baik gitu, tapi kamu juga mengapresiasi potensi dan kemampuanmu apalagi yang bisa kamu kembangkan. Walaupun itu nanti suatu saat berhasil atau gagal, tapi kamu percaya bahwa dirimu itu mampu, itu yang paling penting. Jadi tidak bergantung pada penilaian atau pendapat dari orang lain aja. Nah, orang lain ya. Betul. Tadi ada Yin dan Yang pernah dengar mantap. Iya. Ini ada teman-teman baru juga join nih. Ada rekan sesama psikolog, ada Pak Budi, halo semua. Oke, gimana? Iya, dan salah satu quote yang menarik nih ya, yang aku sering dengar juga, gitu ya. Jangan kita merubah diri kita karena kita takut sama pandangan orang lain atau kita takut dijudge orang lain. Tetapi rubahlah dirimu ketika kamu mau menjadi lebih baik, gitu. Oke, rubahlah dirimu. Oke. Menarik banget nih. PR-nya memang ini susah-susah gampang. Karena seringkali kita mencintai diri, tapi begitu ketemu dengan satu situasi yang nggak berhasil, seringkali drop lagi. Jadi harus kembali, kembali menenangkan diri lagi, kembali berproses lagi, kembali ngulang lagi. Betul-betul, memang nggak mudah. Iya, memang nggak mudah. Jadi itu adalah rutinitas yang harus tiap hari dilakukan, sama seperti mindfulness ya, Vika, supaya nanti makin lama itu sudah menjadi satu kebiasaan yang menetap gitu. Oke. Aduh, ada tukang roti lewat, maaf. Ada background suaranya. Oke, ada lagi pertanyaan? Teman-teman, ada lagi yang mau ngasih pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada, mungkin Vika bisa ngasih penegasan atau penekanan kembali terkait self love. Barangkali nanti setelah ini buat mereka yang biasanya nonton IGTV-nya seringkali entah itu malam, besok dan sebagainya, mereka bisa lebih lebih care bahwa self love ini tuh bener-bener penting loh. Dan kalau kamu nggak punya self love, itu dampaknya bisa insecure dan tentu aja bisa berlanjut ke yang lebih parah ya, Vic ya, bisa sampai depresi kalau sudah terus-terusan nggak diperhatikan, bisa sampai depresi dan lain sebagainya. Oke, silakan. Oke, nih salah satu hal mungkin yang tadi udah sempat kesinggung juga nih sama Sari ya, yang aku mau tekenin dan aku garis bawahi, self love ini adalah proses gitu ya. Self love is a journey gitu. Jadi memang
never ending gitu ya, dalam kehidupan kita self love ini never ending. Mungkin saat ini kita udah ngerasa kita sudah bisa cukup nih menghargai, kita menerima, kita menghargai diri kita merasa puas dan nyaman dengan yang kita punya gitu ya. Kita bisa menghargai diri kita di mana kita berada dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, lingkungan kita. Tapi nanti ke depannya ketika kita menjumpai masalah-masalah lagi, bisa jadi itu suatu proses lagi tuh ya, kita harus belajar lagi gitu. Nanti mungkin misalnya ketika kita mengalami kegagalan, atau misalkan ketika kita bikin kesalahan, atau kita dikritik sama orang lain gitu ya. Kayak dari dulu nih di aspek ini gue selalu bagus gitu ya, tapi kok tiba-tiba ada lah gitu ya, namanya manusia, misalkan tiba-tiba ada kesalahan, atau tiba-tiba ada kegagalan, seperti itu. Jangan berhenti untuk belajar gitu ya, jangan berhenti berproses untuk self love ini, karena memang is a journey gitu ya. Jadi never ending dan never stop gitu ya, untuk terus mencari cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencintai dan menghargai diri kita secara lebih baik lagi gitu ya. Mungkin kalau dulu kita bisa menghargai diri kita dengan cara ini nih, terus kok untuk di masalah yang lebih besar kayaknya kurang berhasil ya, silakan terus tuh gali lagi, cari caranya lagi, gimana kita bisa menghargai dan kita bisa mencintai diri kita secara lebih lagi. Gitu. It's a never ending journey sih memang selama kita hidup. Oke, bagus banget Vika. Saya jadi tiba-tiba pas tadi Vika kasih kalimat penutup, saya kebayangnya singkat, satu tambahan. Eh, Kenapa Instagram love di Instagram bisa menyenangkanmu, tapi kamu sendiri tidak bisa menyenangkan dirimu sendiri? Itu kan miris banget gitu ya. Jadi satu satu pencetan love atau like dari orang lain bisa bikin kamu seneng gitu kan, banyak yang nge-love, banyak yang nge-like, tapi ya itu, kamu kenapa susah untuk menyayangi atau meng-like dirimu sendiri gitu. Jadi sayangilah dirimu, karena kemanapun kamu berada, badanmu yaitu, pikiranmu yaitu. Jadi yang dikembangkan adalah apa yang nempel di kamu, supaya semakin lama semakin baik. Karena kalau kamu berusaha reject atau kamu mau berusaha apapun, itu kan nggak bisa ditukar ya sama orang lain ya. Jadi mending fokus untuk mengembangkan dan memperbaiki dan menghargai apa yang ada. Kalau misalkan nggak bisa kayak yang lain, ya dirawat gimana caranya supaya makin lama makin baik. Tapi betul yang tadi Vika sharing bahwa kelebihan dan kelemahanmu semuanya unik ya. Jadi setiap orang itu ada yang hargai sama. dirimu gitu ya, dari dalam dirimu, karena setiap orang pasti punya potensi gitu ya. Semua orang punya potensi masing-masing. Kalau saat ini kamu masih bingung, masih belum tahu kayak apa ya kelebihan saya gitu ya, atau apa yang baik dalam diri saya, terus cari gitu ya, terus cari potensimu, hal-hal baik yang bisa terus dikembangkan. Setiap orang pasti punya potensi masing-masing. Betul tadi. Pasti ada potensinya. Entah itu yang nyata di depan mata menghasilkan uang, maupun yang tidak kelihatan, tidak menghasilkan uang, tapi itu menimbulkan kenyamanan buat lingkungannya, itu juga satu nilai plus ya, Vic ya. Mungkin secara apa, kerja, karir dan lain sebagainya beda sama si A, si B, si C, tapi ternyata dia hangat, dia penuh menyenangkan, itu juga satu nilai plus yang susah. Dia punya banyak teman, misalkan ya seperti itu. Iya. Betul. Itu adalah suatu gift juga. Jadi, oke. Aduh, seru sih Vika. Thank you banget Vika. Sudah hampir 1 jam nih, sudah 56 menit. 4 menit lagi selesai, sudah 1 jam. Dan thank you so much Vika buat sharingnya di malam hari ini, bahwa self love itu bukan egois teman-teman. Jadi self love itu lebih ke kamu menghargai dirimu sendiri tanpa merugikan orang lain, benar-benar menyayangi dirimu sendiri sih. Menyayangi dirimu baru kamu bisa menyayangi orang lain. Jadi udah sering banget di mana-mana ada ya Vic ya, kalau kamu mau ngisi gelas orang, ya gelasmu harus terisi dulu. Kalau kamu mau menyelamatkan orang lain, kamu juga harus selamat dulu, supaya positifnya tuh sama positif. Jadi kalau ternyata kamunya sendiri dari posisi kering, apa yang mau bisa kamu kasih gitu kan? Yang ada beradu malah saling pecah gitu kan? Iya, betul banget. Thank you so much buat waktunya, 1 jam yang sangat berharga Vika. Nanti terima kasih kembali teman-teman yang sudah join, yang sudah nonton, yang sudah sharing gitu kan ya.
Semoga apa yang kita obrolin di malam hari ini berguna dan sehat-sehat terus buat Vika supaya Oke, sama-sama tetap Sari. semangat, tetap jadi berkat. Salam buat Hmm. keluarga. Thank Semoga you nanti juga lah suatu untuk saat ada kesempatannya. Mm. Iya, Ya, kalau ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol. oke. Thank you. Thank you. Sehat-sehat juga, Sari. Sukses terus buat Anastasia, Associate. Thank you Oke, juga teman-teman semua sukses. ya. Oke, dadah. Dah.